Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam materi mulai dari diri refleksi 1, 2, 3 modul 1.3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Lili Nurul Wardani SPD. Saya mengajar di SMA Darul Islam, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Perkenalkan juga fasilitator saya, Bapak Haryanto SPD MPD, serta pengajar praktek saya, Ibu Happy Yusita SPD. Imajinasiku tentang murid di masa depan. Sebagai seorang guru penggerak, saya membayangkan tanggung jawab saya mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, dan memimpin pengembangan sekolah. Peran ini memunculkan harapan bahwa ada hal besar yang saya harapkan agar dapat saya capai di masa depan. Sebagai seorang guru penggerak, kelak peran saya akan melampaui dinding dan pintu kelas di mana saya mengajar. Untuk itu, saya akan membayangkan dan berimajinasi murid-murid dambaan masa depan melalui penyajian imajinasiku tentang murid di masa depan. Yang pertama adalah saya menginginkan murid yang merdeka dan bahagia. Merdeka dalam arti yang pertama, merdeka dalam semangat berangkat ke sekolah dengan membawa niat untuk belajar, dan niat itu berangkat dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, sehingga dengan rasa bahagia mereka dapat semangat mengikuti pembelajaran. Sedangkan yang kedua, merdeka dalam arti mampu mengeksplor minat dan bakat yang dimiliki, sehingga dengan rasa bahagia dan merdeka mereka akan menyadari betapa pentingnya menuntut ilmu yang akan memberinya bekal di masa depannya. Sedangkan yang kedua, saya memimpikan murid-murid yang cerdas dan berkarakter. Dalam arti yang pertama, cerdas secara moral spiritual yang akan membentuk karakter perilaku yang religius, bertanggung jawab, dan taat beribadah. Sedangkan yang kedua, cerdas secara emosional yang mampu mengendalikan emosi, berakhlakul karimah, santun, dan mampu mengenali perasaan orang lain, mengontrol emosi, kerjasama, komitmen, hingga disiplin. Sedangkan yang ketiga, cerdas secara intelektual, yaitu mampu memecahkan masalah, berpikir kritis, sehingga mengasah menjadi generasi yang kreatif dan inovatif. Sedangkan yang ketiga, saya mendambakan murid-murid yang berbudi pekerti luhur, unggul dalam cipta, rasa, karsa, dan raga. Sedangkan yang keempat, saya membayangkan murid-murid yang siap menjadi calon pemimpin masa depan yang cemerlang, yaitu memiliki keterampilan dan kemampuan bersaing secara global sehingga mampu hidup pada zamannya dengan menjadi pribadi yang indah, sejuk, selalu dirindukan baik bagi pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Dari gambaran imajinasiku, saya percaya bahwa murid adalah manusia unik yang dengan kodratnya masing-masing berhak mendapatkan pendidikan yang nantinya dapat hidup dengan kekuatan sendiri. Di sekolah, saya mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan, berorientasi pada murid dengan cara pendidikan yang menuntun, sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga tercipta pendidikan yang merdeka dengan tetap menanamkan profil pelajar Pancasila. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan adalah gerbang yang akan mengantarkan mereka meraih cita-cita, serta menguatkan pendidikan karakter harus selalu
mereka tanamkan dan agar lebih bijak dalam menyikapi pengaruh dari luar serta berpegang teguh pada budaya bangsa. Saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mewujudkan karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila serta memegang teguh budaya yang merupakan identitas bangsa. Saya dan guru lain di sekolah paham betul bahwa visi sangat penting dalam menggapai tujuan, sehingga wajib tahu dan paham serta mewujudkannya dengan semangat pantang menyerah, kerja keras, serta berkolaborasi positif antar sesama stakeholder sekolah. Memiliki visi tentang pertumbuhan murid menjadi hal yang sangat penting bagi seorang pendidik. Maka dari itu, menjadi penunjuk arah, karena itu menjadi penunjuk arah bagi seorang pendidik dalam menentukan strategi dan program pembelajaran. Bagaimana impian lingkungan pembelajaran yang mendukung terlaksananya visi? Sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Sekolah impianku merupakan sekolah yang tersedia fasilitasnya sesuai ketentuan. Adanya halaman sekolah yang luas, rindang, dan sejuk. Ruang kelas yang bersih, cukup ventilasi. Perpustakaan yang dilengkapi sarana digital, serta ruang baca yang nyaman. Tempat bermain yang santai dan teduh, dan menyenangkan. Ruang laboratorium serta ruang tempat pengembangan keterampilan yang representatif. Ruang olahraga indoor maupun outdoor yang memenuhi. Kantin dan tempat makan yang bersih dan sehat, serta toilet yang bersih dan sehat. Bagaimana pembelajaran yang mendukung terlaksananya visi? Pembelajaran yang menyenangkan, menciptakan suasana dan kondisi kelas yang menyenangkan akan tercipta jika guru mampu membawa suasana pembelajaran jadi menyenangkan, guru mampu memahami kondisi psikologis semua murid dan mampu memberikan sentuhan yang membuat mereka nyaman dan membuat mereka senang. Yang kedua, pembelajaran berorientasi pada murid. Semua proses pembelajaran harus bisa mengembangkan keaktifan, semangat, dan potensi peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran yang menuntun. Dengan cara Among, guru menuntun agar mereka memahami pembelajaran, memberi kebebasan menyelesaikan masalah yang dihadapi, memberi solusi. Semua itu dilakukan dengan kasih sayang. Diharapkan agar tumbuh pribadi yang mandiri dan menghargai orang lain. Yang keempat, pendidikan dengan mengikuti kodrat alam dan zamannya. Proses pembelajaran dengan memanfaatkan platform pembelajaran yang update, kekinian, serta memberi pengalaman murid agar mampu menggunakan sarana IT modern. Diharapkan mereka bisa mengoperasikan dan terampil memanfaatkan IT untuk hal-hal yang positif. Yang terakhir, pembelajaran merdeka. Pembelajaran yang membebaskan para guru dan siswa dalam menentukan sistem pembelajaran. Tujuannya agar tercipta kondisi menyenangkan bagi siswa dan guru. Kemerdekaan belajar tidak pada aspek kognitif saja, tetapi juga menekankan pada aspek pengembangan karakter dan nilai-nilai potensi peserta didik. Itulah imajinasiku tentang murid di masa depan, tentang pentingnya visi dan misi, bagaimana keadaan lingkungan belajar, dan bagaimana pembelajaran yang harus diterapkan agar bisa terlaksananya visi dan misi. Jika hal itu dilakukan, maka kita akan bisa menciptakan generasi dengan berkarakter profil Pancasila, yaitu generasi hasil didikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang memerdekakan belajar. Sehingga yang kita harapkan adalah kita bisa menghasilkan generasi emas bangsa yang siap menghadapi bonus demografi yang penuh persaingan secara global. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam dan bahagia.